Kami minta Profesor Dr. Haji Bagir Manan, SA, MCL. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum FKPPI beserta seluruh pengurus, Bapak Jenderal Kiki dan yang lain-lain, Pak Ketua MPR, Ketua DPD dan semua peserta. Terus terang ini yang menjadi forum saat ini itu di luar yang diminta kepada saya, karena judul yang diminta kepada saya adalah menjaga keutuhan bangsa demi mencapai cita-cita proklamasi. Tapi rupanya maksudnya adalah amandemen atau perubahan kembali ke Undang-Undang 45 yang pada saat dekret itu merupakan jalan yang terbaik, dianggap jalan yang terbaik untuk mencapai cita-cita proklamasi. Kita bisa berbeda pendapat, ada yang mendukung, itulah gunanya kita berdiskusi nanti untuk ketemu, seperti tadi oleh Pak Ketua DPD, perlu naskah akademis dan sebagainya itu gitu, untuk nanti menemukan yang terbaik dari yang terbaik, the best among the best gitu. Kita harus begitu gitu. Sebagai guru di bidang hukum dan hanya bekerja di bidang hukum gitu ya, tentu saja perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah sesuatu hal yang tidak boleh gitu. Undang-Undang Dasar di sini mengatur tata cara perubahan itu. Kita pernah mengalami perubahan. Tadi disinggung 4 kali perubahan justru menyimpang dari start ide Undang-Undang Dasar 45. Dari gagasan para pendiri negara, para founding fathers kita gitu ya. Mengapa sampai kita ubah 4 kali itu gitu. Pada tahun 98 sampai 2002 itu gitu ya. Apakah karena memang benar-benar Undang-Undang Dasar 45 yang ada pada waktu itu tidak sempurna, ada berbagai kekosongan yang menyebabkan ada ketimpangan antara harapan dengan kenyataan ya. Jadi ada kondisi objektif pada waktu itu, kita merasa kok ini penyelenggaraan negara tidak mengikuti cita-citanya, dan sepertinya semua sependapat ini sumbernya ada pada Undang-Undang Dasar 45-nya, bukan pada pelaksanaannya gitu pada waktu itu. Barangkali di sana kita juga perlu orientasi, apakah dulu kita kok melihat normanya bukan pada tingkah laku kita pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita nanti sampai pada kesimpulan perlu perubahan kemelerean, amandemen apapun bentuknya, kita perlu mempelajari tidak sekedar kekurangan-kekurangan normatifnya, tapi mengapa hal itu menimbul, apakah itu semata-mata karena kaedah-kaedahnya yang menyimpang atau juga behavior kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
saya dalam kategori untuk mewujudkan cita-cita proklamasi itu, saya buat 3 kategori dalam catatan saya, yaitu cita-cita di bidang politik, cita-cita di bidang hukum, dan cita-cita di bidang sosial ekonomi. Ya. Saya sudah baca selintas papernya yang sudah tersaji, sangat bagus. Nah, cita-cita kita di bidang politik itu esensinya adalah menjadikan demokrasi sebagai tatanan hidup kita, baik dalam penyelenggaraan negaranya maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Dengan mana demokrasi menurut paham bangsa kita, ya, misalnya kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya, seperti itu. Tetapi saya ingin mengingatkan, demokrasi tidak hanya hidup karena kita melaksanakan isi undang-undang dalam arti substansi atau struktur demokrasinya, misalnya jabatan-jabatan yang dipilih dan sebagainya. Bisa terjadi penyimpangan juga. Saya pernah membaca di luar bidang saya, ini bidangnya Profesor Johro, ya saya tidak baca buku aslinya, yang buku itu ditulis dengan judul Mengapa Demokrasi itu Hancur atau Mati, Why Democracies Die, ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt. Dia katakan barangkali ini perlu ketika kita akan mengadakan perubahan, perlu kita perhatikan. Dia menulis mengapa demokrasi di Amerika bisa berjalan sudah lebih 200 tahun. Tidak semata-mata karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor itu dia sebut, pertama, kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sebagian besar masyarakat sejahtera. Kedua, dia katakan kelas menengah yang besar jumlahnya. Itu tentu akibat dari 2 hal berkembangnya kelas menengah itu, yaitu karena pembangunan kesejahteraan dan pendidikan yang baik, gitu ya. Yang ketiga, dia katakan bahwa demokrasi kuatnya, tangguhnya masyarakat sipil, ya. Vibrant civil society, dia katakan masyarakat sipil, gitu ya. Kita justru malah sepertinya mengalami kemunduran peran masyarakat sipil itu, ya. Hari ini saya mendengar FKPPI, salah satu segmen masyarakat sipil, alangkah hebatnya kalau hal semacam ini tidak hanya pada tuntutan politik, pada tuntutan lain-lain dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya dia katakan bahwa, dan ini sudah kita miliki, bahwa demokrasi itu sehat karena sikap masyarakat yang tolerans, dan terakhir dia katakan bersabar, suka bersabar, ya, masyarakat yang forbearance, ya, suka bersabar. Kita memiliki itu, gitu. Hanya penyakitnya kita, karena kesabaran rakyat kita itu menjadi dieksploitasi menjadi sesuatu ya rakyat akan diam aja lah, nggak usah khawatir, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya katakan bahwa untuk kehidupan yang sehat, demokrasi, masyarakat adil makmur itu, dalam konteks kita menyebut negara kesatuan itu di dalam kebinekaan, dan itu menjadi bagian dari lambang negara kita. Kalau pada masa perjuangan, kebinekaan itu adalah upaya kita menyatukan kekuatan untuk melawan musuh dan sebagainya. Tapi saya katakan pada saat ini, kebinekaan itu adalah
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Gitu ya. Bhinneka itu adalah untuk menjamin keadilan. Mengapa? Karena dalam kebinekaan itu mestinya berlaku prinsip yang sama kita perlakukan sama, yang beda kita perlakukan beda. Dan menyamakan sesuatu yang berbeda sama tidak adilnya kalau kita membedakan yang sama. Jadi prinsip dari kebinekaan sekarang bergeser, bukan lagi sekedar untuk menyatukan kekuatan kita, tapi bagaimana agar kebinekaan itu mewujudkan keadilan gitu ya. Ya. Apakah kita sudah melihat itu? Nah, kalau ini tidak terjadi, apakah itu kesalahan konstitusi atau kesalahan behavior kita atau kesalahan penerapan kita? Nah, itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya saya katakan bahwa yang perlu kita perhatikan mengenai dalam upaya kita menjamin kehidupan negara yang sehat itu adalah peran kaum intelektual. Saya sangat beruntung hari ini ada di tengah-tengah masyarakat intelektual itu, baik karena tradisi lingkungan masing-masing maupun pendidikannya. Saya mohon izin beberapa menit membacakan beberapa bagian dari pidato Bung Hatta, Profesor Edi tahun 57 di Universitas Indonesia, yang berjudul pidatonya tanggung jawab moral kaum intelijensia. Nah, saya ingin membacakan pesan beliau, orasi beliau dalam peringatan pertama Hari Alumni Universitas Indonesia. Mohon kesabarannya sedikit. Pertama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan tinggi. Bung Hatta almarhum mengatakan, apabila membentuk manusia susila dan demokratis yang insaf akan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat nasional dan dunia seluruhnya menjadi tujuan yang terutama daripada perguruan tinggi, maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada membentuk karakter, membentuk watak, kata Bung Hatta. Memang itulah menurut pendapat saya, kata Bung Hatta, tujuan daripada universitas atau sekolah tinggi. Ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya. Akan tetapi manusia yang berkarakter tidak diperoleh dengan begitu saja. Pangkal segala pendidikan karakter adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Itu pesan pertama Bung Hatta. Sebetulnya bicaranya ada bagian. Yang kedua, saya cuplik-cuplik bagian. Beliau mengatakan, di dalam alam merdeka itulah yang menjadi karakteristik dunia perguruan tinggi. Ya. Mahasiswa menemui suasana yang baik untuk memiliki sifat-sifat yang menjadi pembawaan manusia susila dan demokratis. Yaitu, apa itu? Beliau katakan manusia susila dan demokratis, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Nah, bagian masih ada dua catatan pinggir Bung Hatta yang ingin saya sampaikan. Pesan beliau 58 tahun yang lalu. Beliau mencatat Julien Benda. Julien Benda, Perancis, yang bicara tentang pengkhianatan intelektual. Ya. Dikatakan beliau mencatat Julien Benda, orang terpelajar yang disewa oleh yang berkuasa di dunia adalah pengkhianat kepada fungsinya sebagai intelektual. Terakhir,
Bung Hatta. Tetapi saya ingin melihat kaum intelijensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha-usaha pembangunan negaranya dan masyarakat kita dengan berpedoman kepada cinta akan kebenaran yang menjadi sifat bagi orang berilmu. Pesan Bung Hatta, saya sering membawa buku ini pada teman-teman saya di kampus karena saya anggap pesan beliau sangat universal. Pantas kita ingat ini. Jadi kalau kita menghadapi persoalan sekarang ini, pertanyaannya, di mana kaum intelektual Indonesia sekarang ini? Apakah kaum intelektual Indonesia itu sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya? Atau seperti dikatakan Julian Benda, terakhir Bapak-Bapak, tolong kalau kita bicara tentang perombakan masuk perubahan Undang-Undang Dasar, ada persoalan lain yang dihadapi bangsa ini, yaitu mungkin kita bicara tentang negara hukum, mungkin kita bicara tentang tatanan demokrasi yang umumnya berfungsi prosedural, tetapi ada yang kurang sekali perhatikan yang soal etika, public ethics, yang banyak ditulis. Saya akan tutup ini dengan mencatat apa sih ciri-ciri etika publik itu. Dari bacaan, dari Rousseau dan sebagainya. Sikap etik itu adalah pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, objektif. Ketiga, bertanggung jawab. Kelima, terbuka. Keenam, kejujuran. Kepemimpinan. Keluhuran budi, honesty. Ya. Saya kira ini juga masalah kita. Korupsi misalnya, tidak serta-merta itu pelanggaran hukum dimulainya, tapi pelanggaran etik, ya. Karena sikap tidak bertanggung jawab, sikap tidak jujur, ya, samping pengaruh-pengaruh lain. Tolong dalam studi kita yang sedang digagas oleh FKPBI itu, hal-hal bagaimana prinsip-prinsip seperti etik, prinsip bertanggung jawab itu dapat merupakan bagian besar, bagian integral dari constitutional life kita di masa datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Bagir Manan. Nampaknya di Indonesia ini sudah tidak ada lagi integritas, Pak. Yang tadi disebutkan oleh Saudara Bambang, yang ada cuma NPWP.